Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang pertama dari Kitabun Nikah, yaitu pembahasan tentang fikih nikah. Saya rasa pembahasan ini sangat penting bagi kita semua ya, baik yang sudah menikah apalagi yang masih menderita dalam penderitaan jomblo ya. Karena namanya kita menjalani kehidupan rumah tangga, kita harus berilmu ya, harus memiliki ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau kita ingin umroh, yang umroh itu hanya memakan 2-3 jam, kita mau belajar fikih umroh. Demikian juga kalau kita ingin haji, kita belajar manasik haji. Yang haji mungkin cuma 10 harian ya. Bagaimana lagi dengan tatkala kita ingin masuk dalam namanya kehidupan berumah tangga yang mungkin kita jalani sampai kita meninggal dunia. Oleh karena seorang berusaha untuk memiliki ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan sekedar perkara duniawi, bahkan dia adalah perkara ibadah. Karenanya di antara hal-hal yang menunjukkan pernikahan merupakan perkara ibadah ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pernikahan tersebut merupakan kenikmatan bagi para rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga anak-anak. Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyajtahid fi nisfil baqi." Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, tinggal dia serius pada setengah yang sisanya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan berkaitan dengan masalah agama. Karena yang sudah menikah akan telah sempurna setengah agamanya. Demikian juga Nabi SAW waktu menegur orang-orang yang ingin beribadah terus ya, sampai ada di antara sahabat yang ingin puasa terus tidak berbuka, ada di antara mereka ingin sholat malam terus tidak tidur, di antara mereka ada yang mau tidak menikah, meninggalkan istri-istri. Bukan apa-apa, tapi karena ingin sibuk beribadah. Tapi Nabi SAW justru menegur. Kata Nabi SAW, "Fa inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah, dan aku yang paling takut, yaitu aku yang paling beragama daripada kalian. Tetapi usolli wa anam, aku salat malam dan aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian dariku. Ya, di sini Nabi menjelaskan bahwasanya nikah merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan pernikahan bisa mengantarkan seorang kepada surga. Ya, bukankah Nabi SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Ya, maka seorang suami berusaha menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, karena salah satu pintu yang memudahkan dia masuk dalam surga bahkan mencapai derajat yang tinggi adalah menjadi suami yang terbaik ya. Kita tahu pintu-pintu menuju surga banyak. Ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan berbakti sama orang tua, ada orang masuk surga dengan jihadnya, ada orang masuk surga dengan Qur'annya. Di antara kita, pintu yang Allah buka bagi kita para suami adalah masuk surga melalui menjadi suami yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, khairukum, sebaik-baik kalian. Maksudnya di sisi Allah. Ya, khairukum li ahlihi, yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahlin, aku suami yang terbaik. Seandainya anda menjadi suami yang terbaik sehingga istri anda bangga punya suami anda ya, kemana-mana dia cerita, Masya Allah suami saya, Masya Allah suami saya, itu tanda-tanda anda suami yang terbaik. Tapi kalau istri kemana-mana cerita suami saya amit-amit, waduh ini suami saya Masya Allah parah misalnya, ini berarti kita harus memperbaiki diri. Dan ini penting bagi kita para ikhwan ya, karena kita menjalani
waktu kita dalam kehidupan rumah tangga sangat panjang. Benar kita ke kantor, benar kita ke masjid, benar saya ngisi pengajian, antum hadir pengajian. Tapi waktu kita banyak, interaksi kita banyak dengan istri dan anak-anak. Kita WA, kita telepon, kalau kita enggak yang WA, istri yang WA, ketemu di rumah, jalan-jalan ya. Nah, kalau kita bisa menjadi suami yang terbaik, maka setiap waktu yang kita habiskan bersama istri kita, argo pahala jalan. Itu maksud saya ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak memanage yang benar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga waktu kita yang bertahun-tahun hanya pergi begitu saja tanpa ada pahala atau kurang pahalanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujrita 'alaiha hatta luqmata allati taj'ala fi imra'atik. Tidaklah engkau memberi sedekah, kau mencari wajah Allah, kau berinfak kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, maka kau juga dapat pahala. Intinya dalil yang menunjukkan bahwasanya menikah adalah ibadah sangat banyak ya. Karenanya jumhur ulama berpendapat menyelisih pendapat Syafi'iyah. Jumhur ulama berpendapat seorang laki yang menikah sementara ibadahnya berkurang, ibadah mahdhahnya berkurang, mungkin sholat malamnya berkurang, puasanya berkurang, kemudian sedekahnya berkurang, dibandingkan dengan seorang laki yang tidak menikah sengaja untuk fokus ibadah, lebih afdal yang menikah, ya. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena dalam pernikahan tersebut dia menjalankan ibadah yang lain. Memang orang yang menikah akan berkurang sholat malamnya, akan berkurang waktu baca Qur'annya, akan berkurang puasa sunnahnya. Karena dia banyak urusan, dia kerja, cari nafkah buat anak. Tapi itu semua ternyata ibadah. Dan itu lebih afdal daripada seorang laki yang kemudian tidak menikah supaya bisa fokus untuk ibadah. Jadi hadirkan dalam diri kita bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia, ladang kita untuk mencari pahala bagi laki maupun wanita. Adapun wanita, jelas kata Nabi SAW kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Rasulullah bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah bertanya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata sang wanita, aku berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepadanya kecuali aku tidak mampu. Kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu, lihatlah bagaimana kondisimu wahai sang wanita di hati suamimu, fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi pintu nikah ini adalah pintu yang besar untuk masuk surga, baik bagi seorang suami maupun baik bagi seorang istri ya. Sebagaimana dalam hadis juga ya, idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana yang kau kehendaki. Ini jelas bahwasanya pintu pernikahan adalah pintu yang termudah di antaranya untuk masukkan seorang ke dalam surga. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala disyariatkannya pernikahan. Karena seorang manusia tidak akan tentram hidupnya kecuali dengan pasangannya. Ya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Kemudian Allah menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, yaitu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Ya, Allah ciptakan Adam sendirian, kesepian, enggak ada teman. Allah ciptakan dari tulang rusuknya siapa? Hawa. Kemudian Adam pun tentram, liyaskuna ilaiha, tentram dengan istrinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, rububiyah Allah, Allah menjadikan bagi kalian ya istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian tentram bersama istri-istri kalian. Maka seorang suami tidak mungkin bahagia kecuali dia tentram bersama istrinya. Kalau ada seorang lelaki ternyata dia tidak bisa bahagia di rumah selalu berkelahi sama istrinya, tiap hari tidak ada kosong dari omelan, keributan, tangisan air mata, teriakan suara, maka itu sungguhnya laki yang sengsara, kasihan ya. Dia lebih sengsara daripada jomblo ya. Kemudian dia mencari kebahagiaannya di luar dengan main golf dengan kawan-kawannya, dengan ngopi dengan kawan-kawannya. Ya, ini orang ini tidak bahagia. Orang ini tidak bahagia.
Lelaki yang bahagia adalah lelaki yang kalau dia di luar rumah pengen pulang ketemu istrinya. Udah ketemu istrinya dia nyaman, ya. Ngobrol sama istrinya, curhat sama istrinya. Itu lelaki yang bahagia. Nah, kalau kita ternyata belum bisa merasakan itu, ketahuilah kebahagiaan kita berarti belum benar. Kita harus perbaiki. Ada yang salah antara kita yang salah atau istri kita yang salah, ya. Kalau bisa diperbaiki, kalau perbaiki, kalau nggak bisa diganti, ya. Jadi kita belum bahagia. Saya ulangi lagi, lelaki yang bahagia adalah lelaki yang dia bisa tentram di rumahnya dan dia merasa rumahnya adalah apa? Surganya. Ya, tapi kalau dia masuk rumah, kemudian ternyata isinya ribut, teriakan, marah-marah, omelan tiap hari, dia marah istrinya marah sama dia, ya. Maka ini rumahnya adalah nerakanya. Maka perlu ada yang dia harus diperbaiki antara dia dengan istrinya. Harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menumbuhkan kehidupan yang diharapkan, yaitu mawaddah, sakinah dan rahmah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya.